Selamat malam, perkenalkan nama saya Ideyu Madi Putrulandari, NIM 111200030 dari PLUK 2 GMB. Hari ini saya akan memberikan tutorial dalam menggunakan software Petrel. Yang pertama dilakukan adalah buka file, kemudian new project, kemudian jika sudah, pada stratigrafi, klik new well, seleksi RS untuk koordinatnya. Kemudian tentukan tempatnya yaitu ada di 48S yang WGS 1984. Kemudian klik OK. Apabila sudah, di sini kita ganti nama well-nya sesuai dengan data well yang sudah diberikan oleh lab. Saya ganti menjadi M61. Sebelumnya harusnya sudah membuat sudah membuka data well-nya. Di sini sudah ada untuk data X, Y, dan sebagainya, bisa langsung dimasukkan saja. Diletakkan. Kemudian untuk elevation from MSL-nya itu menggunakan well datumnya ini. Paste, kemudian di unitsnya dicentang juga. Kemudian di OK. Nah, apabila sudah, klik window, well section window, kemudian OK. Di well-nya ini, nah, kemudian di data well ini kita klik kanan, kemudian import on selection. Nah, di file yang sudah diberikan oleh lab, yang di file last itu masukkan saja. Pastikan tipe filenya itu yang ASCII, kemudian masukkan, open. Langsung OK for all. Pastikan sudah dicentang juga. Nah, di sini kan ada banyak data, sedangkan kita di sini perlu 3 kolom saja untuk tiap lognya, dengan cara di sini, di template setting, dipencet aja. Kemudian yang kita perlukan di sini adalah kolom GR, SP, dan kali, kemudian LLD, LLS, dan MSP, FL, dan sebagainya. Kita mulai masukkan yang pertama. Untuk GR-nya dipindahin ke atas aja, di paling atas. Kemudian setelah GR kita masukkan nilai SP, ditaruh di bawahnya GR tadi. Kemudian kita masukkan nilai kalinya, kalipernya di sini. Masukkan di sini. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua adalah LLD, LLS, dan MSFL. Kita pindahin aja di sini. LLD, LLS, dan MSFL dipindahin.
Kemudian yang ketiga adalah N5, dan ke atas ini, uh, density-nya, dan probinya. Sedangkan untuk data-data yang lainnya bisa dinantikan saja di unchecklist. Jika sudah di apply. Nah, nanti di sini akan terlihat ada 3 kolom yang sudah dipilih tadi. Kemudian untuk membedakan warnanya, bisa menggunakan data yang sudah ada, yang tabel yang sudah dikirimkan, di mana untuk GR nanti untuk diganti kita pencet limitsnya, itu dia dicentang min dan max-nya, minnya 0 dan max-nya 150. Terus untuk style-nya dia dibuat black ini diganti jadi selected dengan warna hijau. Oke. Kemudian untuk SP diganti dia limitsnya min dan max-nya itu min 20 dan max-nya itu 40. Style-nya diganti berwarna biru. Selanjutnya untuk kali untuk warna dibiarkan saja warna hitam, sedangkan untuk min dan max-nya eh, didiamkan saja, tidak apa-apa seperti itu. Kemudian untuk LLD itu limitsnya dicentang, dia mulai dari 0,2 sampai 200, namun pada bagian direction-nya diganti reverse. Style diubah juga sama seperti yang tadi. LLD diganti berwarna oranye. Untuk LLS, dia juga limitsnya sama kayak LLD. Style dia diganti juga menjadi warna hijau. Selanjutnya MSFL, limits juga sama. Namanya diganti reverse. Style diganti juga berwarna ungu. Reverse. Oke. Kemudian kita masuknya ke N5. Di N5 ini dia limitsnya uh, 0 sama 0,6. Namun di sini kita ganti reverse. Sedangkan yang tadi di LLS itu dia tidak di reverse ya teman-teman. Dia tetap normal. Dia tetap normal. Oke. Yang density dia juga di reverse. Min 40. Max-nya 140. Lalu di reverse. Kemudian style juga diganti, density diganti berwarna hijau juga. Lalu untuk RHOB limitnya diganti menjadi 1,7 dan 2,7. Style diganti menjadi warna merah. Dan file tadi juga jangan lupa diganti warnanya ya. Warna biru juga. Baik, jika sudah bisa langsung di apply saja. Jika sudah bisa dicek saja di sini. Sudah sesuai. Sudah di close saja. Bisa dilihat untuk
bentukannya. Bisa di zoom out juga ataupun di zoom in. Kemudian apabila sudah, kita akan melakukan pemberian cut off GR-nya, di mana eh, dengan cara di sini kita memberikan insert global well continue. Oke, di sini akan dia muncul. Kita akan mengganti namanya menjadi cut off GR M01 untuk well 1. Kemudian kita oke saja langsung. Kemudian klik kanan, copy as derive log template. Di M01 kita klik kanan lagi, add empty cutoff GR sini. Nah, nanti dia ada di sini. Setelah itu, nah, setelah itu, di sini kan ada cutoff GR, tinggal dipindah saja ke bagian atas di bawah kaliper tadi. Nah, di cutoff GR ini kita berikan dia warna yang lebih tebal sebagai GR lognya nanti dengan warna hitam. Nah, seperti itu. Kemudian apply. Jika sudah ada, selanjutnya kita akan memasukkan nilai GR-nya dengan cara spreadsheet di sini. Kita tambahkan untuk kedalamannya, di mana di sini kedalaman paling rendahnya itu adalah 0 dengan kedalaman paling tingginya adalah, sini bisa di 0 aja, dengan kedalaman paling tingginya adalah 2120, di mana general ini dimasukkan untuk GR-log-nya, di mana tadi sudah dihitung untuk GR-log di sini di well ini adalah 75. Klik saja 75, lalu klik oke. Nah, di sini dia akan muncul. Kalau misalnya dia masih kurang panjang, bisa ditambahkan saja di sini. Oke, ya, oke saja. Nah, di sini kita sudah melihat ada si cutoff GR-nya untuk penanda si litologinya nanti. Kemudian, apabila sudah, sekarang kita akan menambahkan kolom untuk pemberian litologi, litologinya dan juga untuk fluidanya, seperti itu. Nah, untuk hal tersebut, kita gunakan dengan cara di global Velox-nya, kita klik kanan, lalu insert global Velox yang disk. Kemudian di sini ada nanti. Nah, ini kemudian kita uh, setting, kita ganti namanya. Itu adalah litologi, di mana untuk ini kita ganti facies. Dan untuk ini, maaf, bukan ini ya. Ini kita ganti menjadi, kita klik more, kita ganti menjadi hmm, cell activity. Kemudian kita oke. Nah, kita klik yang kanan ini, kita ganti untuk warna-warnanya, di mana kita masukkan warnanya. Di sini ada shale, set shale aja. Kemudian ada kuning juga untuk sandstone. Kemudian apabila ada batu gamping,
tulis limestone. Ditambahkan juga bisa apabila ada coal, ganti coal. Namun untuk patternnya ini kita buat tidak ada saja, bisa dihilangkan. Nah, ini bisa dihilangkan. Kemudian kita klik apply dan oke. Kita oke lagi di sini. Oke, sudah ada di sini. Nah, kita klik kanan lagi, copy as derived log template di M01 kita klik kanan, add empty lithology to well. Nah, di sini udah muncul ya, teman-teman. Kemudian kita juga akan menambahkan kolom untuk si hidrokarbonnya. Dengan cara apa? Sama seperti tadi, kita klik kanan, insert global well disk, kemudian dia akan muncul di bawah sini. Klik kanan, setting, kita ganti namanya, hidrokarbon. Kemudian ini diganti menjadi Facies, general discrete-nya diganti menjadi cell activity yang tadi, di mana di sini kita bisa menambahkan saja untuk oil dan gasnya. Di mana untuk gas itu dia merah, udah sesuai. Dan untuk oil itu kita ganti berwarna hijau. Cuma ini saja. Nah, kita oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, kita centang aja, kita klik kanan, copy as direct template di M01, kita add empty hydrocarbon to log. Nah, di sini sudah akan muncul. Kemudian kita akan memberikan pewarnaan untuk litologi dan fluidanya. Dengan cara apa? Dengan cara di sini eh, hmm, dengan cara di stratigraphy, edit well tubes. Nah, di sini kan sudah ada. Kemudian di sini kita klik bawah sini, paint discrete lock. Nah, ini. Jadi dia akan muncul tanda kuas seperti ini. Terus kita kalau misalnya kan di sini kita mewarnainya berdasarkan si apa namanya? Berdasarkan si GR-nya tadi kan. Nah, bisa dilihat tadi kalau GR dia yang berwarna hijau, di mana nanti kita apabila dia GR-nya itu dia lebih rendah daripada nilai GR lebih rendah dari ini, dia akan berwarna kuning seperti itu. Jadi tinggal klik kanan, di sini kuning, kemudian boleh tarik saja ini sampai sini seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian untuk hidrokarbon itu bisa dilihat di sini dia ada apa namanya? Untuk pewarnaannya juga di dalam log bisa dilakukan dengan cara di sini kita pencet yang GR-nya di sini, kemudian curve filling kita tambahkan di sini track edge to curve, kemudian di select
kemudian di apply. Nah, nanti dia akan berwarna kuning di sini. Kemudian untuk hidrokarbonnya itu bisa dengan cara di sini kita curve to curve, di mana dia bukan di sini ya teman-teman, di sini refillingnya ini dia curve to curve ya, sampai akhir dan lobby. Ini bisa dicoba terlebih dahulu. Baik. Nah, nanti dia bisa dilihat di sini pada crossover yang ada itu dia akan berwarna, diberikan warna gitu dalamnya. Misal di sini kita lihat di sini ada crossover juga berupa oil. Kita bisa beri warna ini seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian lakukan eh, hal yang sama terus berulang kali hingga lock paling bawah, dan juga untuk melakukannya juga dengan well-well yang lain seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk tutorial dalam pembuatan petrel untuk hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam.